Selamat malam mahasiswa kami. Sekarang kita lanjutkan materi kita, materi bab 2, pertemuan kedua, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, kita mencari min atau dimaksud dengan rata-rata hitung. Min atau rata-rata hitung dari sekumpulan data adalah jumlah data-data itu dibagi banyaknya data. Itu dia. Dijumlahkan seluruh data dibagi berapa banyak datanya. Itu cara menghitung rata-rata. Dilambangkan dengan X bar. X bar ini. Seperti ini dia. Baca X bar. Ini kita ambil rumusnya. Misalkan seorang siswa mengikuti 5 kali ulangan. Nih, 5 kali ulangan harian dan memperoleh nilai berturut-turut 7, 6, 8, 7 dan 9. Inilah nilainya 5 kali. Maka min atau rata-rata hitung dari nilai ulangan itu adalah kita tinggal menjumlahkan. Tadi rumusnya tadi jumlah semua data. Dijumlahkan 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9. Ini dia. Tambahkan semua. Lalu berapa banyak datanya hitung. Ada 5. Maka langsung dibagi 5. Hasilnya lah jumlahkan semua menjadi tambahkan 37 dibagi 5 sama dengan 7,4. Inilah rata-rata hitungnya. 7,4. Paham ya anak kami? Nah, maka rumus minnya pada umumnya untuk menentukan rata-rata hitung dari n buah data. Ada berapa buah data? N buah. Maka datanya kita misalkan X1, X2, X3 sampai Xn. Titik maksudnya sampai Xn adalah ini rumusnya. Dibaca tadi X bar. X bar ini maksudnya ada rata-rata ini X bar. Ini dibaca X bar. Ada di atasnya. Nah, maka X bar itu rumusnya adalah dijumlahkan semua datanya. Ini tambahkan semua X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah Xn dibagi berapa banyak datanya? Tentu N dibagi N. Nah, ini rumus rata-rata hitung. Nah, contoh soal. Kita lihat. Dari sekelompok siswa sebanyak 30 orang. Nah, ini ada 30 orang memperoleh nilai ulangan matematika seperti tabel frekuensi di samping. Nah, jadi bisa kita untuk tabel supaya lebih penulisannya lebih singkat. Seperti tabel frekuensi di samping. Tentukan rata-rata hitungnya. Ini tabel soalnya. Artinya ini adalah bahwa nilai 5 ini ada satu orang. Ada satu orang. Nilai 6 ada 5 orang. Nilai 7 ada 10 orang dan seterusnya. Maka bisa kita ambil di sini. Ada seluruhnya adalah frekuensinya kita jumlahkan. 1 tambah 5 ini ditambahkan semua ini. 1 tambah 5 tambahkan semua ini. Tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 3 adalah 30. Maka dikatakan frekuensinya adalah 30. Banyaknya siswa itu adalah 30. Nah, sekarang berapakah rata-rata nilainya? Tadi nilai 5 ada 1 orang, nilai 6 ada 5 orang dan seterusnya. Maka tinggal kita jumlahkan. Boleh kita buat nanti ini 5 tambah. Karena 6-nya ada 5 kali, maka cukup kita buat 6 kali 5. Atau sama saja 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sampai 5 kali. Maka mempercepat adalah 5 tambah 6 kali 5. Nah, dan seterusnya. Kita lihat pembahasannya. Ini dia. Jadi 5 kali 1 cukup dikalikan banyak datanya. Nilainya dikali frekuensi. 5 kali 1. Ini dia 5 kali 1. Ditambah 6 kali 5. Ditambah 7 kali 10 dan sebagainya. 8 kali 7, 9 kali 4, 10 kali 3. Itu dia. Hasilnya sama dengan ini dia. Dibagi dengan jumlahkan frekuensi. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 3. Maka hasilnya adalah X rata-rata yang sama dengan jumlahkan semua itulah 227. Dibagi 30 hasilnya adalah 7,6. Inilah rata-rata daripada nilai sekelompok mahasiswa tadi. Bisa ya anak-anak kami?
Nah, kalau bisa kita ambil, coba buat contoh lain. Nanti menjadi tugas sementara. Ingat, tugas pertama ada 1. Ya, buat contoh lain yang seperti ini. Datanya buat 40 ya, datanya 40. Oke, kita lanjutkan mencari median. Median merupakan nilai tengah. Yang tengahnya, nilai tengah dari sekumpulan data. Setelah data itu diurutkan, pertama kita urutkan dulu datanya. Kita urutkan datanya, maka mediannya mana di tengah-tengahnya. Kita urutkan datanya. Bila banyaknya data ganjil, maka median akan diperoleh tepat di tengah-tengah kelompok. Di tengah-tengahnya kalau ganjil dia. Misalkan kita buat data kita 5. Ya, kalau kita buat data kita 5 ini. 1 2 3 4 5. Maka tengah-tengahnya tentu ini namanya lah median di tengah-tengah. Kalau ganjil. Nah, bagaimana nanti kalau dia genap? Nah, kalau datanya genap, mediannya akan diperoleh dari tengah jumlah 2 bilangan yang berada di tengah setelah data diurutkan. Urutkan dulu datanya. Maka nanti akan ada jumpa. Misalkan kita ambil di sini 6. Ya. Kita ambil di sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengahnya ada tentu 2 ini. Ada 2 tengah-tengahnya. Lalu kita jumlahkan yang dua-dua ini nanti dibagi 2. Itu nilai median. Kalau datanya genap. Nah, maka rumusnya adalah ini. Median sama dengan X maksudnya nanti data ke. Ini X adalah data ke ini. Data ke berapa dia? X data ke berapa? Maka rumusnya adalah median sama dengan X N tambah 1 per 2. Ya. X mediannya adalah X N tambah 1 per 2. Itu kalau dia datanya lah ganjil. Nah, kalau datanya genap ini. Genap ini. Median sama dengan setengah kali ini. Setengah kali Xn per 2 tambah Xn per 2 ditambah 1. Iya, kalau datanya ganjil dan jika datanya lah genap. Nah, contoh soal. Kita lihat contoh pertama. Tentukan median dari data berikut ini. Yang A, datanya adalah 12, 11, 15, 13, 14, 10, 16, 13. Datanya adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya adalah ganjil. Maka rumusnya adalah, kita hitung, jumlah data 9 atau ganjil, maka mediannya atau data tengah setelah diurutkan. Kita urutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Terkecilnya adalah angka 10 ya. 10 ini. Ini angka terkecil 10. Ini. Maka kita ambillah terkecilnya lah mulai dari 10 sampai 11 ini. Urutkan sampai dia 11 sampai terbesar di sinilah Anda 16. Ini dia. Setelah kita urutkan, maka kita udah bisa melihat mana di tengah-tengah. Namun kita bisa menggunakan rumusnya. Jadi median dari kelompok data itulah 13. Kita bisa lihat tengahnya. Tengahnya. Dengan gampang kita hitung. Ambil dari kiri. Dari kiri coba ambil 4 data. Nih. Dari kanan ambil 4 data. Ah, habis. Jadi ruas kiri, ruas kanan sama banyaknya. Maka tinggal di tengah-tengah ada 1. Yaitu angka 13. 13 inilah yang disebut dengan median. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian B, jumlah data 12 atau disebut dengan data genap. Maka mediannya juga boleh kita pakai rumus. Ini. Mediannya terletak pada data N per 2 dan data N per 2 tambah 1. N per 2 tambah 1 setelah diurutkan. Kita lihat rumusnya adalah tadi. Median sama dengan setengah kali Xn per 2 tambah Xn tambah 2 tambah 1. Nah, kita lihat datanya di sini. Datanya ada 20, 25. Setelah kita urutkan ini, data ini sudah kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Datanya ada 12. Nah, namun sebenarnya kita gampang membuat ini. Kalau dengan gampang, ambil datanya dari kiri dari kanan dengan jumlah data yang sama. Ambil dari kiri ada 5 data. Ambil dari kiri 5 data, ini sampai 50.
1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 50. Namun kiri kanan harus sama banyaknya. Dari kanan juga ambil 5 data. Coba Bapak bilang tadi. Maka tinggal di tengah-tengah ada 2. Yaitu ini 50 dan 60. Tinggal jumlahkan bagi 2. Itu dia. Jumlahkan bagi 2. 50 tambah 60 dibagi 2. Tinggal dapat. Ini dia. Maka mediannya lah setengah dari 50 tambah 60 sama dengan 55. Nah, itu dengan langsung cara cepat. Langsung dengan rumus juga boleh, namun itu lebih gampang. Nah, ada soal di sini. Ini menjadi tugas kita. Nah, kita lanjut modus. Modus itu adalah modus dari sekumpulan data, mungkin ada 1, mungkin 2 atau lebih. Jika pada data tersebut jumlah data yang sering muncul ada yang sama. Nah, kita lihat. Ada yang sama. Contoh di sini, tentukan modus dari data berikut. Ini. Kita lihat data ini, bagian A ini. Ini ada data yang sama di sini. Kita lihat bagian A. Yaitu, bisa kita lihat. Ada 9 3 kali. Ada 8. Namun kita lihat mana yang paling banyak. Itu adalah modus. Maka dari sana data yang frekuensi paling banyak adalah 9, muncul 3 kali. Maka modusnya adalah 9. Modus 9 jika muncul dia paling banyak. Sedangkan paling B, data yang paling sering muncul adalah kita lihat 25 dan 26 masing-masing 2 kali. Bisa kita lihat sini. 25 dan 26 ini, 25 dan 26 masing-masing 2 kali. 25 2 kali, 26 itu dia. Jadi masing-masing 2 kali. Dan itulah yang paling banyak. Maka modusnya bisa 2. Modus dari data inilah 25 dan 26. Ini dia, 25 dan 26. Sedangkan C, karena tidak terdapat data yang paling sering muncul, maka modusnya kosong. Saya lihat di sini soalnya tadi. Ini semua sama semua, banyak data. Sama semua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua sering satu kali. Jadi tidak ada modusnya. Karena dia sama-sama sering muncul. Nah, itu untuk contoh 3. Ada soal langsung. Bisa Anda kerjakan, tentukan modusnya. Nah, bagian D. Jangkauan data. Jangkauan atau rentangan dari sekumpulan data yang diketahui adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil dari kumpulan data tersebut. Berapa kan data terbesar dengan data terkecil, itu namanya jangkauan data. Terus jangkauan antar kuartil dari sekumpulan data yang telah diurutkan adalah selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Kita ambil kuartil pertama dan kuartil ketiga. Nanti kita hitung bagaimana mencari kuartil. Nah, ini tadi rumus jangkauan data. Jangkauan data rumusnya adalah J, singkatannya adalah J. Maka rumusnya adalah data maksimum ini, data maksimum dikurangi data minimum. Artinya data terbesar kurang data terkecil. Nah, sedangkan jangkauan antar kuartil JAK rumusnya adalah ini dibaca Q itu Q3 lah kuartil. Kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Angkanya ini harus indeks ya. Q3, Q besar, 3 agak di bawah. Namanya lah indeks. Indeks menunjukkan kuartil ketiga. Nah, kita ambil dulu pertama apa rumus arti kuartil itu. Kuartil yang dimaksud adalah 3 ukuran yang membagi kelompok yang sudah diurutkan. Besarnya menjadi 4 bagian yang sama besar. Sama banyaknya kita bagi 4. Tadi kalau median tadi kita bagi 2. Nah, ini tadi median. Kita bisa lihat tadi. Ini misalkan ada kayu. Bagi 2, potong bagi 2. Pas bagi 2 kita misalkan pas ini. Bagi 2 cukup. Maka ini potongan pertama, ini potongan kedua. Itu namanya lah median. Nah, sekarang untuk kuartil, potong lagi yang pertama ini. Potong lagi di sini bagi 2. Potong lagi yang kedua bagi 2. Maka menjadi 3. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi dia membagi 4 dengan alat potongnya 3. Nah, alat potong 3 ini yang potongan pertama inilah namanya lah ini kuartil pertama. Potongan kedua ini namanya kuartil kedua.
golongan ketiga namanya lah kuartil ketiga. Dan kuartil pertama itu namanya lah kuartil bawah ini, kuartil kedua kuartil tengah, kuartil ketiga lah kuartil atas. Nah, kita lanjut. Contoh, tentukan jangkauan, rentangan, dan jangkauan interkuartil dari sekumpulan data berikut di bawah ini. Kita lihat datanya ada 79425694663. Nah, caranya pertama tetap kita urutkan dulu. Urutkan dulu datanya dari terkecil sampai terbesar. Ini tadi setelah kita urutkan data dia menjadi ini ya. Terbesarnya adalah 9, ini terkecilnya adalah 2. Maka bisa kita ambil X max sama dengan 9, X min adalah 2. Jangkauan atau rentangan langsung dikurangkan. 9 kurang 2 adalah 7. Ini ya. Itulah jangkauan atau rentangan. Nah, yang berikutnya kuartil. Nah, kuartil tadi kita urutkan dulu. Setelah kita urutkan ini, lalu bisa kita bagi dua. Pertama mencari kuartil lah, kita bagi dua datanya. Kita ulang lagi soalnya, ini bagi dua. Setelah bagi dua ini, karena datanya adalah genap 10, maka ambil kiri 5, ambil kanan 5. Ini dia. Ambil kiri 5, ambil kanan 5. Ini, ambil kanan 5. Namun ini enggak ada di tengah-tengahnya. Maka kurangi 1. Menjadi ambil kiri 4, ambil di kiri 4, ambil di kanan 4 data. 4 data di kiri, 4 data di kanan. Maka tinggallah 2 data di tengah-tengah, jumlahkan bagi 2. 5 tambah 6 ini dibagi 2. Itulah namanya kuartil kedua. Paslah ini dibagi 2. Ini dia. Kuartil kedua adalah 5 tambah 6 dibagi 2 hasilnya 5,5. Nah, ini tadi Bapak katakan tadi. Setelah dibagi 2, maka data pertama tinggal 5 data. 2, 3, 4, 4, 5. Nah, 2, 3, 3, 4, 5 ini kita bagi 2 lagi. Berarti datanya ganjil. Kalau datanya ganjil, ambil lagi 2, 3, ambil lagi 4, 5. Maka tinggal 1 di tengah-tengah 4. 4 inilah namanya lah kuartil pertama. Tidak, kuartil pertama Q1. Sedangkan di kanan juga data kedua ini bagi 2 lagi. Ada 66, 799, ambil tengah-tengah. Karena datanya 5, maka ambil tengah-tengah 66, 99 sama. Tengah-tengahnya ada 7 bagi 2, maka tinggal 7 inilah namanya lah kuartil ketiga Q3. Maka dari data ini kita dapat Q1 4, Q2 tadi 5,5, Q3 adalah 7. Nah, kita lanjutkan dia. Setelah dapat itu, maka bisalah kita ambil jangkauan interkuartil adalah kuartil ketiga kurang kuartil pertama. Kuartil ketiga tadi sinilah 7. Kuartil ketiga 1 sama dengan 4. Maka jawabnya 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadi jangkauan interkuartil dari sekumpulan data tersebut adalah 3. Nah, ada soal sini. Kita lihat soal pertama, tentukan modus dari data dalam tabel di atas. Modus. Nah, ini berbentuk dia tabel. Modus dari data tabel adalah nilai yang mempunyai frekuensi yang paling besar atau tertinggi atau data yang paling sering muncul. Nah, kita lihat sini. Manakah data yang paling sering muncul? Data 5 atau nilai 5 frekuensinya 4, maksudnya 4 kali muncul. Sedangkan data 6 8 kali muncul. Data 7 14 kali muncul. Tentu inilah yang paling sering muncul. Yang data 7 dia 14 kali. 14 kali. Maka mana modusnya? Bukan 14. Dia muncul 14 kali. 7 7 7 7 14 kali. Maka yang paling sering muncul adalah 7. 7 itulah namanya lah modus. 7 modus. Nah, kita lanjut. Soal kedua, data ada di sini. Tentukan min dan nilai rata-rata hitung dari data dalam tabel di atas. Kita ambil min dan nilai rata-rata hitungnya. Nah, sama seperti yang tadi, contoh tadi,
kita ambil dulu perkaliannya. Perkalian datanya angkanya 5 muncul 4 kali. 5 4 kali, maka cukup nanti 5 kali 4 20. Tambah. Ini lagi 6 8 kali, cukup 6 kali 8. Demikian juga 7 kali 14, 8 kali 12, 9 kali 2. Ini tadi 5 kali 4. Baru dibagi dengan berapa banyak. Itu frekuensi, itulah banyak data. Yaitu dijumlahkanlah nanti 4 tambah 8 tambah 14 tambah 12 tambah 2. Ini dia. Nah, sini bisa buat dalam bentuk tabel supaya nggak panjang-panjang persamaannya. Kita buat dalam bentuk tabel 5 kali 4 20, itu namanya nilai kali frekuensi. 6 kali 8, 7 kali 14, 8 kali 12, 9 kali 2. Tinggal kita jumlahkan ke bawah. Jumlah ke bawah inilah 40. 40 inilah namanya lah frekuensi. Berarti banyak datanya adalah 40. Perkaliannya 280 hasil penjumlahan. Maka berapa banyakkah dia? Berapakah rata-ratanya adalah? Maka nilai min atau rataan dari data tersebut di atas adalah sigma n kali f dibagi sigma f. Artinya sigma n kali f adalah jumlah dari, arti sigma itulah jumlah dari perkalian n kali f dibagi dengan jumlah frekuensi, sama dengan 280. Ini 280 dibagi dengan 40, maka hasilnya adalah 7,0. Demikian. Masih ada soal 3. Kita lihat. Dari 12 mata pelajaran di kelas 2, pada buku laporan seorang siswa mendapat nilai sebagai berikut. Ini dia. 12 mata pelajaran. Ini ada 12 ini. Tentukan min, median, dan modus dari nilai di atas. Min, median, dan modus. Nah, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama dari data nilai, kita data tadi soalnya ini, maka minnya tinggal jumlahkan saja, bisa tinggal jumlahkan. Ini nggak perlu lagi bawa seperti yang tadi. Lengkap, penting jumlahkan semua. 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 8. Jumlahkan semua ini, dibagi banyak datanya 12. Jumlahnya adalah 88, bagi 12 adalah 7,33. Itu min. Nah, terus kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Urutkan terkecil sampai terbesar, yaitu dari datanya mulai dari 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Maka dari sini kita bagi 2 dulu. Bagi 2. Karena datanya 12, bagi 2 dulu. Nah, sebelah kiri ada 6, sebelah kanan ada 6. Maka bisa kita ambil berapakah mediannya? Adalah setengah dari. Tadi Bapak katakan tadi, karena datanya sama, habis kita ambil kurangi 1 jadi 5 lah, kita ambil data di sini. 5 data sebelah kiri, 5 data sebelah kanan. Ini sama-sama 5. Maka tinggal 2 tengah-tengah, 7 dan 7. 7 dan 7 ini kita jumlahkan. 7 tambah 7 bagi 2 atau kali setengah. Maka didapat hasilnya adalah setengah kali 7 tambah 7 sama dengan 7. Itulah namanya median. Sedangkan modusnya bisa kita lihat langsung. Manakah yang paling sering muncul? Ya tentu angka 7. Ada 4 kali. Ya. 7, 7, 7, 4 kali. Maka modusnya adalah 4. Nah, soal keempat. Banyak buku yang dibawa siswa untuk melengkapi perpustakaan adalah seperti pada tabel di samping. Nah, ini banyak buku. Tentukan min dan median. Nah, kita lihat. Dia berbentuk frekuensi. Banyak bukunya 1 ada 6 frekuensi. Banyak buku 2 ada 8 frekuensi. Banyak buku 3 5, 4, 2, 5, 9. Tentukan min dan mediannya. Kalau kita bahas sama dengan yang tadi yang sudah kita bahas di awal. Kita ambil n kali f. N kali f. Ini dia, kita ambil n kali f. N kali f, ini dia. Hasilnya adalah 1 kali 6, 6. 2 kali 8, 16. Dan seterusnya 3 kali 5, 15. 4 kali 2, 8. 5 kali 9, 45. Kita jumlahkan di bawah. Ini namanya artinya sigma nf 90. Jumlahkan di bawah f. Itu namanya sigma f frekuensi 30. Maka bisa kita lanjutkan. Jadi minnya adalah 90 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Jadi rata-ratanya adalah 3. Sedangkan median dari datanya adalah
kita lihat di mana? Adalah data ke-15 mediannya. Data ke-15 dan data ke-16. Kenapa kita katakan di situ data ke-15 dan data ke-16? Karena banyak datanya ada 30. Banyak datanya ada 30. Andaikan ini kita urutkan. Kita urutkan berarti angkanya 6 sekali. Baru 88. Bukan. 1 6 kali. 1 1 1 1 ini. 1 1 1 1 1 1 6 kali. Baru 2 2 2 2 8 kali. Maka banyak datanya ada 2 2 2 2 2 2 2 8 kali. Nah, maka kalau kita urutkan ini sampai 30, berarti di tengah-tengahnya bagi 2. 30 bagi 2 15, kurangi 1. Jadi 14 lah data kiri, 14 data kanan. Berarti data ke-15 dan data ke-16 lah yang di tengah-tengah itu. Ini data ke-15 dan data ke-16. Sudah, data ke-15 dan data ke-16 bisa kita hitung, kita lihat. Di mana data ke-15 dan data ke-16 adalah di angka data ke-15 dan data ke-16. Maka mediannya adalah setengah kali 3 tambah 3. Setengah kali 3 tambah 3. Data ke-15 dan data ke-16. Data ke-15 tadi adalah, kita tes dulu mungkin ada kesalahan. Setengah kali 3 tambah 3. Data ke-15 nya. Ya benar. Data ke-15 nya adalah, kita lihat 6. Masih 6 data. 8, 14. Ini masih 14 data sampai sini. Maka data ke-15-nya ada di sini. Ada di sini. Jumlahkan frekuensinya. Tadi Bapak katakan tadi 1111 sampai 6 kali. 6 11111 6 kali. Baru masuklah 222 8 kali. 2222222. Ini masih 14. Bahkan masuklah di sini data kiri. Baru data ke-15 ke-16 adalah di angka masuk di 5 ini 3333. Nah, yang dua-dua inilah di tengah-tengah. Inilah kita jumlahkan bagi 2. 3 tambah 3 bagi 2 hasilnya adalah 3. Itulah disebut dengan median. Nah, kita lanjutkan lagi. Soal 5. Nilai rata-rata hasil ulangan matematika dari 40 siswa adalah 6. Jika anak ke-41 mendapat nilai 7, berapa nilai rata-rata ke-41 siswa itu? Kita lihat. Nilai rata-ratanya. Rata-rata nilai 40 anak ada 6. 40 anak ada 6. Sedangkan nilai anak ke-41 ada 7. Nilai 7 dia. Begini artinya. Ada 40 anak. 1, 2, 3 sampai 40 anak. Nilai rata-ratanya ada 6. Setelah dijumlahkan bagi 40 ada 6. Sedangkan siswa ke-41 berarti siswanya ada 41. Nilainya 7. Nah, berapa nilai rata-rata ke-41 siswa itu? Kalau kita gabungkan nilai 41 siswa itu, berapakah rata-ratanya? Maka cara kerjanya tinggal langsung rata-rata dari ke-41 anak itu adalah kita kalikan dulu 40 kali 6 tambah 7. Nih, jadi banyak data itu 40 kali 6 ini. Berapa 40 kali 6? Itulah banyaknya nilai dari 40 siswa. 40 kali 6 baru ditambahkan nilai ke-41, 7. Dibagi 41. Kenapa bagi 41? Karena jumlah siswanya adalah 41. Maka tinggal bagikanlah 40 kali 6, 240 tambah 7, 247 bagi 41 adalah 6,02. Maka bisa kita katakan 6,02 lah rata-rata daripada siswa yang 41. Ini mungkin duluan, nanti kita lanjutkan lagi sampai demikian. Terima kasih. Nanti varian kita lanjutkan lagi sesi kedua. Duh, ikan.